Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Brayana Putri dari kelas 11 IPA 4 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fluidostatis tentang tegangan permukaan dan eksperimen mengapung, tenggelam, dan melayang. Baik, saya akan menjelaskan tentang tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Jadi, ketika kita melihat permukaan suatu zat cair di permukaannya itu, tampak ada sebuah seperti lapisan tipis. Itu terbentuk karena adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, atau secara matematis dirumuskan gamma sama dengan F per D atau Y sama dengan F per D, di mana gamma itu merupakan tegangan permukaan, T itu tegangan permukaan, F itu gaya tegangan permukaan, dan D adalah panjang permukaan. Nah, akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida itu memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda, atau dikenal dengan istilah gejala kapilaritas. Nah, apa sih itu gaya kohesi dan gaya adhesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya adalah antar partikel air. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar dua partikel yang berbeda, contohnya antara fluida atau air dengan dinding tabung. Nah, kemudian di sini gaya kohesi dan gaya adhesi itu juga bisa berpengaruh terhadap yang namanya sudut kontak, di mana sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jika gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Nah, contohnya adalah meniskus atau permukaan pada air raksa. Kita lihat di sini sudut kontaknya lebih besar daripada 90 derajat. Sedangkan jika gaya kohesinya lebih kecil dari gaya adhesi, maka sudut kontaknya yang terbentuk adalah kurang dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cekung. Contohnya adalah pada permukaan air. Di sini gaya sudut kontaknya dia kurang dari 90 derajat. Dan di sini permukaannya terbentuk meniskus cekung. Sedangkan pada air raksa yang tadi, dia terbentuk meniskus cembung. Kita akan membuat eksperimen mengapung, tenggelam, dan melayang. Bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah gelas bening atau transparan, 3 buah telur, garam, dan juga air. Langkah pertama, isi gelas dengan air. Masukkanlah 1 telur ke gelas pertama. Amati apa yang terjadi pada telur. Iya, telur akan tenggelam. Kenapa kok bisa tenggelam? Karena massa jenis telur lebih besar atau lebih berat pada massa jenis air. Selanjutnya, isi gelas yang kedua dengan air. Tambahkan garam yang banyak ke gelas yang kedua. Masukkan telur yang kedua ke gelas yang kedua. Amati yang akan terjadi pada telur ya. Iya, telur akan terapung. Kenapa bisa terapung? Karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian,
Isilah gelas yang ketiga dengan air, terus tambahkan garam secukupnya. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Masukkan telur yang ketiga ke gelas yang ketiga. Amati apa yang terjadi pada telur. Iya, telur akan melayang-layang. Kenapa melayang? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Kesimpulannya, ketika benda memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air, maka benda akan tenggelam. Sedangkan jika benda memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda akan terapung. Jika benda memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang. Inilah materi dan eksperimen yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.